Yo, Jumat, infak. Yud, bayar infak, Yud. Tuh, 2.000, nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa, makasih ya. Yan, infak, Yan. Oh, udah tuh, goceng. Wih, 5.000, makasih ya. Deal, bayar infak nggak? Wih, ngasih 10.000 tumben. Gua kira lu tuh orangnya pelit. Kembalian. Hah? Kembalian? Iyalah anjir, terus 10.000 buat jajan, buat bayar uang kas. Enak aja dipakai 10.000. Kembaliin 9.000, gue pakai 1.000 aja. Nah, cepet. Ya udah nih. Nah. Tipe-tipe murid ketika diajak mokel sama temennya. Deal. Mokel yuk. Astagfirullah. Teman-teman, si udah ngajak gua mokel coba. Parah lu, Yud. Mau mokel? Enggak gitu kok. Mana ngajak-ngajak yang lain lagi mokelnya. Gua gak ngajak, serius. Gua gak ngajak. Gua laporin ke si bapak biar lu dihukum nanti. Pak, si udah ngajak saya mokel, Pak. Deal. Oh, Deal, jangan, Deal. Iya, masjid kita wajib ikut lah ini mah. Terus untuk persyaratan buat ngikutin kompetisi perang sarung tahun ini apa aja, Dil? Oh iya, hampir aja gua lupa. Untuk persyaratannya itu pertama, peserta berusia minimal 15 tahun ke atas. Persyaratan yang kedua, setiap peserta wajib memiliki sarung. Dan untuk mereknya itu bebas. Asal yang digunakan itu bukan karpet masjid. Dan yang terakhir itu keanggotaannya, setiap anggota harus berjumlah minimal 4 orang. Untuk persyaratan 1 sama 2 itu kayaknya aman sih, Dil. Cuma itu yang persyaratan terakhir gimana yang ketiga? Kita kan anggotanya cuma 3 orang. Kita ajak si Jul aja. Si Jul? Iya. Dia lu bercanda kan? Si Jul mana mau ngikutin kompetisi perang sarung tahun ini? Mustahil dia mau, Dil. Kita coba aja ajak dulu dia nanti. Itu si Julnya datang tuh. Wih, pada ngumpul nih. Lagi ngobrolin apa nih? Namanya si Jul. Dia itu murid paling pendiam di kelas ini. Saking pendiamnya, Bapak juga nggak tahu dia itu bisa ngomong atau enggak. Jadi Dilja, kamu harus temenan dulu ya sama mereka bertiga. Bapak tinggal dulu sebentar. Pak, tapi Pak. Aduh. Ya udahlah, kenalan dulu aja. Yod, apa lu? Jangan so akrab deh. Kenalan doang. Kenalan. Gak ada tuh yang namanya kenalan. Nama lu Rian ya? Kenalin, nama gua Dilja. Salam kenal ya. Gua cuma kenalan doang, gak usah nangis. Aduh. Udah bener semua kelas ya. Jul ya? Gua Dilja. Salam kenal ya. Seriusan gua ditempatin di kelas ini. Peserta terakhir, silakan masuk. Wah, peserta yang satu ini cukup menarik. Kayaknya cukup banyak persiapannya ini. Ya udah, silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dilja. Umur saya 23 tahun dan pekerjaan saya mengusir roh-roh jahat. Berarti udah pengalaman, udah job desk-nya ini. Hebat, keren pokoknya. Bisa aja. Gini bang, ini mau nanya saya. Abang kan udah profesional nih, udah biasa ngadepin kayak gituan nih. Gimana caranya sih buat kita mengusir kayak begituan gitu? Cara mudahnya lah, kasih beberapa tips. Sebenarnya gini loh, makhluk halus kayak gitu itu punya kelemahannya. Kalau kita tahu kelemahannya, mereka itu bukan apa-apa. Oh, gitu toh. Iya, tapi itu perlu latihan bertahun-tahun agar kita mengetahui kelemahan makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi ada kok cara mudahnya buat kita sebagai orang awam biar bisa mengusir hantu atau roh jahat kayak gitu. Pakai ini, garam. Garam ini bukan sembarang garam.
Garam ini bisa mengusir roh-roh jahat, hantu-hantu, setan-setan seperti tuyul, genderuwo, kuntilanak, pocong semua bisa diusir pakai garam yang satu ini. Cukup dikeprokin kayak gini, setan auto hilang. Cara dapetin garamnya gimana, Bang? Tinggal beli aja di TikTok Shop, banyak kok. Ya udah, Bang, silakan masuk, Bang. Siap. Beli di TikTok Shop, anjay. Oke, kira-kira menurut kalian siapakah di antara ketiga peserta tersebut yang bisa menakluki, yang bisa bertahan dari rumah angker yang ada di sana? Mau tahu keseruan seperti apa? Kita lanjut di next episode. Aduh, kok jadi rumit kayak gini permasalahannya? Lagian gue juga udah janji sama diri gue sendiri kalau gue itu gak bakal ikut perang sarung lagi. Please lah, Dil. Gue mohon sama lu. Udahlah, ini yang terakhir kita perang sarung. Nanti kita gak bakal perang sarung lagi. Ya, Dil, please. Untuk kali ini aja. Kasihan si Jul. Dia pasti udah nunggu pertolongan dari kita. Ya udah. Kalian tunggu dulu. Gue mau siap-siap dulu. Ya udah, cepet-cepet, Dil. Siap-siapnya. Yes. Kita juga harus siap-siap nih. Ya, kita juga harus siap-siap. Ya, gas. Kita selamatin si Jul. Aish. Serius bawa karpet masjid, Dil? Ya iyalah. Ya, tapi jangan pakai tabung LPG juga, Dil. Ya ampun. Ini gua nyapu dari ujung sampai ke ujung gak beres-beres dah. Fix sih. Ini gua piket yang paling capek. Nyapu kelas. Yang capek tuh gua ngepel kelas. Nyapu itu butuh tenaga ekstra, bos. Kalau nggak ada gua, kelas gak bakal bersih. Lu kira ngepel gak pakai tenaga ekstra? Belum lagi nih ya, kalau kita udah beres ngepel, tiba-tiba aja ada murid yang nyelonong. Pakai sepatu, nginjek lantai yang baru dipel. Itu kotor lagi. Kita jadi kerja 2 kali, bos. Ya elah. Kalian berdua masih mending. Lu nyapu, lu ngepel. Gua mungut sampah, taruhannya nyawa. Loh, kok bisa taruhannya nyawa? Lu kayak nggak tahu aja sampah yang ada di kelas kita, dodol. Nih gua sebutin satu persatu. Botol bekas minuman, kulit pisang, karung semen, wadah bekas cilok, terus paku busuk yang ada di kolong meja lu. Siapa yang ngambil? Siapa yang mungut? Wah! Emang gak capek, tapi taruhannya nyawa. Gua udah hampir 3 kali pingsan di kelas ini. Tahu gak kalian? Tapi tetap lebih capek nyapu. Lebih capek ngepel. Tapi lebih berat mungut sampah. Nyapu. Ngepel. Mungut sampah. Teman-teman udah. Apa yang ribut sih? Semua yang piket di kelas ini pada capek. Sama kok. Lu nyapu. Capek. Lu ngepel, capek, dan lu Dil, buang sampah juga sama capek. Jadi udah, nggak usah pada ribut. Bud, apa? Lu piket gak? Piket lah, masa nggak piket? Piket apa? Ngehapus papan tulis? Ya berarti lu doang yang nggak capek piketnya. Tahu lu, masa cuma ngehapus papan tulis doang? Baik juga bisa kalau cuma ngehapus papan tulis doang, mah Bud. Ya tapi gua juga piket kan teman-teman. Piket apanya kayak gitu? Mungut sampah nih kalau mau. Gantiin gua. Zil, itu beneran kita harus kerjain semua soal yang ada di buku paket setebal itu? Iya. Buset, banyak bener dong itu mah. Si bapak sekalinya gak masuk malah ngasih tugas yang banyak. Ada aja. Udah. Percuma ngeluh, percuma ngedumel. Ini soal kalau nggak dikerjain nggak bakal beres. Udah, kerjain aja. Ini kita kerjainnya bareng aja, kerjasama biar cepet. Oke, Dil. Ya, udah yuk. Mudah-mudahan selesai dah. Kenapa, Dil? Iya, kenapa sih, Dil? Saya orang lihat setan aja. Guys, soal yang ada di buku paket ini udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya? Iya. Semua soal yang ada di buku paket ini udah ada jawabannya. Sekolahan psikopat.
Teman-teman, kalian tadi lihat kan? Murid-murid yang lain yang manjat tembok itu dihabisin di tempat, ditembak mereka. Kalian lihat kan? Kayaknya Pak Guru emang gak bakal ngebiarin kita kabur deh. Kalau ada murid yang berusaha kabur dari sekolahan ini, bakal langsung dihabisin. Kayak teman-teman kita tadi. Terus ini kita harus gimana, teman-teman? Kita harus gimana? Gue juga gak tahu harus gimana. Kita harus balik lagi ke kelas. Lu gila ya, Dil? Kalau kita balik lagi ke kelas, sama aja kita setor nyawa. Udah tahu di sana itu ada grup psikopat. Bener apa yang dikatain sama si Rizky, Dil? Lagian, ngapain juga kita balik lagi ke kelas? Kita harus beresin ujiannya kalau kita mau keluar dari sekolah ini, teman-teman. Maksudnya, kalian tadi lihat sendiri kan? Gerbang depan, gerbang belakang, itu dikunci. Gak bisa dibuka. Terus kalau kita panjat tembok buat kabur, itu resikonya tinggi. Kita bisa aja ketahuan dan ditembak kayak teman-teman kita tadi. Kita gak bisa kabur, teman-teman. Satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari sekolah psikopat ini, ya kita harus selesaiin ujian dari si bapak. Anak-anak, waktu istirahatnya sudah habis. Silakan kembali lagi ke kelas. Masih ada 2 ujian yang harus kalian kerjakan.